Dalam kondisi terburu-buru, Boruto berlari melewati tengah kota Konoha. Shikade yang melihat hal itu segera mengejar Boruto dan bertanya apakah ada sesuatu yang gawat. Boruto memberitahu bahwa ini benar-benar sesuatu yang gawat. Akhirnya, Shikade terus mengikuti Boruto tanpa bertanya lagi. Tak lama kemudian, sesuatu yang gawat yang dimaksud Boruto adalah hamburger cabai hijau edisi terbatas. Sebab hari ini adalah hari terakhir penjualan. Shikade merasa menyesal telah jauh-jauh mengikuti Boruto hanya untuk sebuah hamburger. Belum lagi, rasa hamburgernya terlalu pedas. Shikade kemudian menyumpal mulut Boruto dan memperingatinya untuk tidak mempermalukan ayahnya yang seorang Hokage. Dengan begitu, Shikade meninggalkan Boruto di atas kereta sendirian. Merasa jengkel dengan ayahnya, Boruto berteriak hingga membuat masinis menegurnya. Ketahuan, Boruto akhirnya melompat dari atas kereta. Dari situ, dia melihat ada anak yang membuli anak lain. Tiba-tiba saja, kepala anak yang membuli itu tersiram air. Boruto dari atas memperingati mereka untuk menyerah. Tapi karena tidak ada yang mau menyerah, akhirnya Boruto menghajar anak-anak itu menggunakan Kage Bunshin. Sebagai tambahan, hamburger cabai hijau edisi terbatas masuk ke mulut ketuanya. Akhirnya, Boruto berhasil mengembalikan dompet milik anak yang dibuli. Belum selesai di situ, muncul 3 anak teman mereka. Boruto yang kalah jumlah tak punya pilihan lain selain melarikan diri. Setelah berhasil lolos, Boruto menasihati anak itu untuk berani melawan pembuli. Mereka pun mulai berkenalan. Boruto terkejut, siapa sangka ayah Denki adalah pemilik perusahaan Kaminarimon, perusahaan terbesar di Konoha. Boruto sangat antusias ingin menjadi beta tester perusahaan Kaminarimon. Semakin akrab, Boruto menceritakan tentang ayahnya yang bodoh. Meski dia melanggar perintah, ayahnya tak pernah menghukumnya karena terlalu sibuk bekerja. Sebab itu, Boruto sedang merencanakan sesuatu yang besar tanpa diketahui ibunya. Keasikan bercerita, Boruto baru ingat bahwa dia akan dihukum jika terlambat pulang. Berbeda dengan ayahnya, ibu Boruto benar-benar menakutkan kalau sudah marah. Sebelum pergi, sekali lagi Boruto memberitahu Denki supaya jangan takut melawan pembuli. Setibanya di rumah, Hinata bertanya kenapa Boruto pulang terlambat. Boruto kemudian mengkambing hitamkan Shikade dengan alasan tidak dibiarkan pulang olehnya. Himawari segera memeluk Boruto dan menuju meja makan. Karena Boruto besok mulai masuk akademi, Hinata bercerita bahwa dia pertama kali mengenal Naruto saat di akademi. Boruto mengeluh sebab ibunya sudah sering bercerita mengenai itu. Meski begitu, Hinata tak bosan terus menceritakan itu pada anaknya. Keesokan harinya, Boruto yang terlambat bangun buru-buru lari menuju akademi. Tapi bohong, Boruto cukup santai karena dia bisa naik kereta tanpa perlu lelah berlari. Kehidupan santainya akan segera dimulai. Sayangnya, itu semua tak seperti yang Boruto rencanakan. Saat semua anak sudah berkumpul di akademi untuk mendengar sambutan dari Hokage, Boruto terlibat masalah dengan Denki di kereta. Bersamaan dengan itu, Shino yang sedang mengabsen menyebutkan nama Uzumaki Boruto. Sebuah gerbong kereta lepas dari jalur hingga terbang menabrak wajah patung Hokage ke-7. Tak peduli dengan kekacauan yang dia buat, akhirnya Uzumaki Boruto tiba di akademi. Melihat hal itu, Naruto tak dapat berkata-kata lagi, bahkan para guru yang lain ikut membeku. Segera, Konohamaru mengamankan Boruto. Konohamaru terkejut lagi sebab Boruto melibatkan anak lain. Dan begitulah awal kisah momen lucu Uzumaki Boruto baru dimulai. Setelah 2 minggu berlalu akibat diskors, hari pertama masuknya, Boruto menganggap akademi sebagai tempat bermainnya yang baru. Meski Shikade menasihatinya, Boruto tak memusingkan hal itu, bagaimanapun nasi sudah menjadi bubur. Masuk dalam kelas, Boruto yang menarik perhatian membuat suasana menjadi hening. Selama masa skors 2 minggu itu, Boruto terpaksa belajar karena ibunya. Sebab itu, Boruto menganggap akademi sebagai tempat istirahatnya. Bahkan pada hari pertamanya, Boruto tidak membawa buku apapun. Meski para gadis tidak terlalu menyukai Boruto, Chocho ternyata mengagumi Hokage ke-7 alias Naruto yang keren. Inojin yang mulutnya belak-belakan mengatai Boruto memanfaatkan nama ayahnya sebagai Hokage. Tak diduga, justru Sumire yang panik mendengar itu. Bahkan saat terjadi keributan di kelas antara Boruto dan Iwabe, Sumire juga orang yang paling panik. Saat Guru Shino akan masuk ke kelas untuk mengajar, Bu Guru Anko menyemangatinya.
Tapi setelah baru bertekad mengajar dengan semangat, murid-muridnya satu kelas malah hilang. Hari berikutnya, saat Boruto mulai tidak dijauhi teman-temannya, Sumire merasa lega. Chocho menggodanya, membuat Sumire malu. Saat Guru Shino memberitahu murid-muridnya cara melempar shuriken, Guru Shino justru hampir jadi sasaran mereka. Shino merasa murid-muridnya benar-benar barbar. Bahkan dalam hal melempar shuriken, Sumire malah tersipu malu karena tak pandai. Metal Lee yang menggunakan gaya naga saat melempar shuriken benar-benar memukau Shikadai dan Inojin. Seketika, Metal menjadi tak percaya diri, akibatnya lemparan shuriken miliknya jadi lemah. Boruto yang terlalu bersemangat mengikuti latihan malah menggunakan Fuma Shuriken sebagai senjatanya. Metal yang awalnya percaya diri bisa menangkis Fuma Shuriken, menjadi tak percaya diri setelah Sumire memanggilnya. Akibatnya, kaki Metal malah tersangkut di lubang Fuma Shuriken dan ikut terbawa terbang. Karena kejadian itu, semua murid yang terlibat dihukum oleh Guru Shino. Hukumannya adalah, mereka harus membantu memperbaiki patung Hokage yang dirusak Boruto di awal episode. Saat ketua kelas mereka, Sumire, yang seharusnya tak dihukum malah bekerja keras memperbaiki patung. Boruto, Shikadai, Inojin, dan Iwabe justru sibuk bermain. Di sisi lain, Metal yang sudah gugup dari awal karena memperbaiki patung Hokage, membuat pekerjaannya menjadi ceroboh dengan memukul asal-asalan. Akibatnya, pekerjaan yang seharusnya hampir selesai malah menjadi semakin parah. Akhirnya, mereka harus melanjutkan lain waktu karena hari sudah sore. Di kediaman Shikadai, dia yang sedang asyik bermain tiba-tiba dipukul kepalanya oleh ibunya. Pukulan itu ternyata karena kekacauan di akademi telah sampai ke telinga ibunya. Merasa tak bersalah karena itu disebabkan oleh Boruto, Shikadai melanjutkan bermainnya. Sekarang telinganya yang malah jadi sasaran. Saat Temari menyuruh Shikamaru menasihati anaknya, Temari merasa Shikamaru terlalu lembek sebagai seorang ayah. Ayah dan anak ternyata memiliki sikap yang sama, akibatnya Shikamaru dan Shikadai tak dapat jatah makan malam sebagai hukuman. Keesokan harinya di sekolah, Metal tiba-tiba menyerang Shikadai. Bahkan dia sudah menjadi tidak gampang gugup, bahkan saat dilihat melempar shuriken. Saat Metal mulai mengamuk dan tak terkendali, jurus bayangan milik Shikadai yang menahannya lepas, membuat Metal seperti ketapel yang dilepaskan. Akibatnya, Metal meluncur tak terkendali menabrak tempat latihan shuriken. Setelah kejadian itu, akhirnya Metal kembali seperti sedia kala. Boruto yang pulang dari akademi disambut oleh Himawari. Boruto kemudian tak sengaja berkata bahwa hari ini sangat lelah karena dia berkonsentrasi di kelas. Hinata yang bingung dengan kata, hari ini, membuat Boruto buru-buru mengoreksi kalimatnya. Keesokan harinya, saat Boruto, Shikadai, dan Inojin sedang bermain, tiba-tiba saja Metal datang dan berkata akan melaporkan mereka karena bolos pelajaran. Tak punya pilihan lain, Shikadai dan Boruto menyuap Metal dengan iming-iming bahwa permainan itu dapat menghilangkan rasa gugupnya. Metal yang polos akhirnya termakan rayuan dan malah ikut bolos pelajaran. Namun sayangnya, rasa gugup Metal tidak hilang saat bermain, akibatnya Metal tak sengaja mematahkan mainan milik Boruto. Saat pelajaran jutsu pemanggilan, Konohamaru yang mempraktekkan membuat para murid perempuan menyukainya. Boruto yang melihat itu menyebut Konohamaru menyukai hal ini. Konohamaru memarahi Boruto dan menyuruhnya menghormati sebagai guru. Para murid perempuan juga mengintimidasi Boruto soal ini. Chocho yang tiba-tiba muncul menyebut Boruto cemburu dengan kepopuleran Konohamaru. Merasa bisa melakukan persis seperti yang Konohamaru lakukan, Boruto mengambil gulungan dari Konohamaru dan melakukan jutsu pemanggilan. Sayangnya, tidak ada yang terjadi saat Boruto melakukannya. Boruto justru malah mempermalukan dirinya sendiri di depan semua murid. Saat para murid akan belajar mengenai jutsu pemanggilan, para murid laki-laki yang diwakili Boruto mulai berdebat dengan murid perempuan yang diwakili Sarada. Ketegangan mereka bahkan sampai saat jam makan di kantin. Merebutkan satu yakisoba yang tersisa, Boruto dan Sarada terus berdebat. Yakisoba yang biasanya masih banyak ternyata telah diborong oleh Chocho. Akibat perhatian Boruto teralihkan ke Chocho, akhirnya Sarada yang mendapatkan yakisoba terakhir. Meski begitu, Boruto tetap tidak mau mengalah,
dan akhirnya memperburuk keadaan menjadi pertarungan antara murid perempuan dan murid laki-laki. Guru Shino akhirnya menghentikan mereka sebelum perkelahian pecah. Shino juga memberikan solusi mengenai permusuhan mereka dengan mengadakan kompetisi. Hadiahnya adalah yang kalah harus menuruti perintah yang menang. Saat dimulai, Iwabe langsung menghalangi jalan murid perempuan menggunakan jurus elemen tanah. Namun Chocho menghancurkan itu. Chocho mengeluh karena setiap berubah menjadi besar dia harus menggunakan cadangan kalorinya. Saat Shino ingin menjelaskan mengenai perangkap yang dia pasang, para murid menghilang sebelum Shino selesai menjelaskan. Saat murid laki-laki berlari di lorong, metal dengan keran menghentikan shuriken yang dilancarkan murid perempuan. Namun saat metal ingin menahan murid perempuan sendiri, belum juga beraksi, metal tiba-tiba saja menjadi gugup. Akibatnya, malah metal yang ditahan oleh kemampuan shuriken Sarada. Membuat perangkap untuk menjebak murid perempuan, Inojin menggunakan lukisan reptilnya untuk membuat mereka ketakutan. Boruto yang iseng justru malah mengacaukan itu dengan menekan tombol yang memunculkan air. Akibatnya, jurus lukisan milik Inojin malah luntur. Akhir dari kompetisi ini tak terduga, murid perempuanlah yang berhasil menang. Meski begitu, hasil akhirnya adalah kedua belah pihak menjadi akur kembali. Dan yang paling rugi dalam kejadian ini adalah Guru Shino, sebab bangunan akademi yang dijadikan tempat kompetisi malah hancur.